Yo, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Jumpa lagi di Spoiling Time versi detail yang tanpa ngenteni long game. It's time to Spoiling Time. Judul chapter terbaru ini ya, Kaisar yang Baru. Ya, kali ini di chapter 1058 nantinya kita banyak dikasih momen mengenai Buggy dan bagaimana dia pada akhirnya bisa naik menjadi salah satu Yonko. Momen Buggy menjadi Yonko juga tentunya gak terlepas dari peran Cross Guile yang banyak dijelaskan pada chapter kali ini. Lanjut ke cover story yang masih diisi oleh Girma Double Six, Perjalanan Tanpa Emosi yang udah masuk ke volume 17 berjudul Bawa Aku Bersama Kalian. Ayo tinggalkan tempat ini. Di cover itu nantinya kita dilengkapi dengan sebuah gambar yang memperlihatkan Caesar Clown meminta para eksekutif dari Girma untuk mengajaknya kabur dari Whole Cake Island. Setelah di cover story sebelumnya, Caesar ikut membantu para anak-anak dari Vinsmoke Judge untuk melawan anak-anak Big Mom. And now ke menu utamanya, di mana momen dimulai langsung di atas kapal Sanigo, tepat setelah mereka jatuh dari air terjun Wano Kuni. Di momen itu ya, Nami terlihat sedang menyeramai Luffy atas apa yang dia perbuat. Makanya Luffy terlihat dikurung di dalam semacam sel dengan wajah penuh sama benjolan dan luka. Well, di situ sebenarnya Luffy langsung meminta maaf kepada Nami. Cuman Nami tetap aja masih marah ke Luffy, guys. Orang apa yang Luffy lakukan dengan memilih lompat dari atas air terjun pastinya cuma pilihan orang bodoh saja. Dan bagi Nami sebuah kebodohan masih memiliki batas dan Luffy telah melampauinya. Di tengah-tengah kemarahan Nami, Jinbe mencoba menenangkan situasi dengan bilang kalau hal tadi bukanlah hal besar mengingat semua orang masih baik-baik saja. Tapi Nami langsung menjawab, berhenti memanjakannya Jinbe. Ngedengar jawaban dari Nami, Jinbe seketika merasa kalau Nami memiliki haki raja. Makanya Chopper pun memperingati Jinbe kalau dia gak boleh mendekati Nami saat Nami lagi marah. Di sisi lain, Franky yang juga terlihat di momen itu malah terlihat bangga sama Sanigo. Soalnya meski mereka terjatuh cukup tinggi, tapi kerusakan yang dialami sama Sanigo ya nyatanya gak begitu parah atau bahkan bisa disebut kerusakan yang kecil. Anyway, gak lama dari situ seekor burung pengantar koran pun datang ke arah Robin dan di situ ya ternyata koran yang datang dilengkapi dengan seluruh bounty dari semua kru topi jerami. Ya, ngedengar kata poster buruan datang, seketika Sanji pun langsung berlari mendekat. Dan di momen itu ya, suara narator mulai terdengar, mempersembahkan nilai bounty baru bagi Yonko, Luffy, topi jerami dan 9 komandannya. Rentetan nilai bounty baru ini dimulai dengan Chopper sang dokter yang dianggap binatang peliharaan. Nilai bounty-nya 1000 berry. Meski memiliki kenaikan sekitar 900 berry, tapi tetap aja Chopper terlihat kecewa oleh nilainya. Lanjut, nilai bounty Nami menyentuh angka 366 juta berry, yang mana angka ratusan juta malah membuat Nami ingin memiliki uang sebanyak itu. Next ada Brook yang memiliki bounty 383 juta berry, dan diikuti oleh Franky yang marah-marah karena foto bounty-nya diganti oleh kepala boneka Sunny. Padahal nilai bounty-nya menyentuh angka 394 juta berry. Selanjutnya ada Gatusop yang memiliki nilai bounty 500 juta berry yang mana ngebuatnya berharap kalau nilai bounty-nya berhenti bertambah. Terus Nico Robin ya, yang bisa dibilang memiliki kenaikan sangat drastis sampai menyentuh angka 930 juta berry, dia malah terlihat memberikan permen ke Chopper. Sementara itu Sanji yang sebelumnya sangat penasaran dan tertarik sama nilai bounty, dia malah langsung terbaring ke tanah saat mengetahui kalau nilai bounty-nya menyentuh 1 miliar 32 juta berry. Nyatanya masih kalah dengan nilai bounty milik Jinbe yang berada di angka 1 miliar 100 juta berry. Sedangkan si Zoro ya sambil mengejek berkata, jangan habiskan waktumu dengan si nomor 4. Karena Zoro memiliki nilai bounty 1 miliar 100 juta 1100 berry. Sebenarnya perbedaan ketiganya gak terlalu jauh kalau dinilai dari angkanya. Tapi tetap aja peringkat di antara keduanya selalu menjadi bahan ejekan buat masing-masing. Well, rentetan nilai bounty itu pastinya ditutup sama bounty Luffy yang kembali dikatakan Kapten Bajak Laut Topi Jerami Yonko Mugiwara no Luffy, bounty-nya 3 miliar berry. Ya, sambil meminta maaf dan menjerit kelaparan, Luffy yang berada di sel diperkenalkan dengan nilai bounty yang sangat besar. BTW, perjalanan Bajak Laut Topi Jerami pun dilanjutkan meski kaptennya masih terkurung. Dan sekarang Zoro dan Sanji malah langsung bertarung satu sama lain. Tapi momen pun memang harus pindah ke Pulau Karaibari, memperlihatkan para anak buah Buggy yang masih gak percaya mereka bisa merekrut Crocodile dan Mihawk. Tapi apa yang sebenarnya diketahui oleh para bawahan dan apa yang sebenarnya terjadi di suatu ruangan nyatanya benar-benar jauh berbeda. Soalnya meski Buggy diperkenalkan sebagai salah satu dari 4 Yonko baru, tapi di momen selanjutnya ya kita malah dikasih lihat Buggy yang lagi menangis dan memohon untuk hidupnya di hadapan Crocodile dan Mihawk. Ya, muka Buggy dipenuhi dengan luka dan bahkan beberapa giginya pun terlihat patah. Sementara Crocodile dan Mihawk ya malah santai aja duduk di atas kursi ketua.
Tapi gak lama dari situ ya, krokodil langsung menarik kepala Buggy, sementara Mihawk mengarahkan pedangnya ke arah leher Buggy. Well, di momen itulah Buggy mengetahui kalau satu-satunya cara untuk dia bisa bertahan hidup ya, hanya dengan memohon dan meminta maaf sambil bilang kalau dia akan melakukan apapun untuk keduanya. Bahkan kalau dia harus menjilati sepatu Mihawk dan krokodil. Menariknya ya, gak lama dari situ, krokodil bilang kalau Cross Guild seharusnya didirikan oleh dia dan Mihawk, tapi kenapa sekarang malah Buggy yang dianggap ketuanya? Mihawk melanjutkan kalau Buggy mungkin menjadi orang pertama dan terakhir yang menjadi kaisar lautan hanya dengan cara meminta maaf. Makanya Mihawk pun bilang kalau Buggy benar-benar ingin meminta maaf, berarti dia harus sungguh-sungguh menyerahkan nyawanya. Soalnya krokodil sampai bilang ya, bahkan kata memalukan pun gak bisa lagi menjelaskan apa yang dirasakannya saat ini. Wajar sih. Cuman di momen itu ya, Buggy hanya kembali bilang kalau jangan bunuh dirinya. Meski Mihawk udah berkata kalau hal itu udah gak bisa ditawar lagi, karena Buggy sedang berada di ambang kemarahan dua orang yang sangat berbahaya, Galdino atau Mr. Tria tiba-tiba aja datang dan bilang kalau ini suatu kehormatan untuk bisa bekerja sama dengan krokodil lagi. Buggy yang melihat itu ya, merasa dikhianati. Akan tetapi Mr. Tree bilang kalau dia gak pernah memutuskan untuk menjadi bawahan dari Buggy. Ngelihat hal itu ya, Moji, Cabaji, dan bahkan Alvida ya sadar kalau era Buggy udah berakhir. Makanya mereka pun sekarang memutuskan untuk mengikuti krokodil. Dan menariknya, di momen selanjutnya kita akhirnya dikasih sedikit kilas balik ke momen dimana Cross Guild pertama kali tercipta. Dimana ternyata itu semua berasal dari momen saat Mihawk yang berada di Pulau Kuraigana dan sedang dikelilingi oleh angkatan laut. Gak lama sejak pengumuman kalau si Chibukai akan dihapus. Di momen itu pula krokodil ternyata menghubungi Mihawk dan bilang kalau keduanya harus bekerja sama, karena krokodil tahu ini bukan penawaran yang baru. Soalnya keduanya bisa membuat sebuah organisasi yang bakal diwaspadai oleh angkatan laut. Apalagi Mihawk ya, dulunya adalah orang yang dijuluki sebagai Marine Hunter. Terus keduanya juga memiliki kesamaan, di mana mereka sulit untuk mempercayai semua orang. Sehingga ketika ingin beraliansi, keduanya akan saling pilih-pilih dengan siapa mereka akan bekerja sama. Lalu gak lama dari flashback itu ya, kita dikasih flashback lainnya ke momen Buggy saat dulu dikelilingin angkatan laut di Pulau Karaibari, dimana ternyata Buggy bisa berhasil lolos karena krokodil dan Dustbones datang dan menghabisi para kapal dan angkatan laut yang udah mengelilingi pulau mereka. Cuman awalnya para anak buah Buggy mengira kalau kedatangan krokodil ternyata membuktikan kalau rumor Buggy dianggap kakak oleh krokodil benar adanya. Makanya krokodil sampai mempertaruhkan nyawanya demi Buggy, padahal ya jauh di dalam hati Buggy dia sedang menjerit ketakutan. Soalnya bagi-bagi ya, kedatangan krokodil lebih menakutkan daripada angkatan laut, karena Buggy ternyata ya memiliki suatu hutang kepadanya, dan sialnya ya dia belum bisa menyiapkan apapun untuk hutangnya itu. Hutangnya adalah money, karena hutang uang yang dimiliki oleh Buggy kepada krokodil sepertinya cukup besar. Makanya waktu krokodil datang menagih, Buggy bilang kalau dia saat ini gak punya uang karena dia harus memikirkan usahanya yang memiliki banyak pekerja. Belum lagi keduanya dulu bersama-sama mengacaukan penjara Impel Down. Makanya ya di situ Buggy meminta keringanan. Meskipun kita tahu krokodil bukanlah orang yang bisa tertipu begitu saja, karena krokodil sendiri udah mengetahui sifat dari Buggy, ya sehingga solusi dari masalah itu adalah Buggy menawarkan diri kepada krokodil untuk bergabung dan melayaninya. Karena Buggy bilang dia memiliki semua sumber daya serta akan menyicil semua hutangnya dengan kerja kerasnya di organisasi baru krokodil. Jadi dengan cara itulah Buggy bisa keluar dari jeratan hutang kepada krokodil. Lanjut flashback pun berakhir dan krokodil terlihat menatap Buggy dengan sangat marah sambil mengangkat poster Cross Guild dengan tangan kailnya. Dan dia pun mengatakan setelah semua yang kita bicarakan, ini adalah poster yang tersebar ke seluruh dunia. Di poster ini kau terlihat seperti seorang yang penting di dalamnya, Tuan Ketua. Ngedengar ejekan dari krokodil, Buggy hanya bilang kalau itu semua hanya kesalahpahaman aja. Soalnya Buggy beralasan kalau anak buahnya lah yang melakukan semua itu. Dan ternyata emang di sebuah flashback singkat ya, kita bisa lihat kalau Buggy sedang memergoki anak buahnya yang sedang membuat poster. Dan anak buah Buggy bilang kalau dia membuat kaptennya menjadi yang terkeren di antara ketiganya. Seketika ya, saat tahu kalau poster itu udah disebar ke seluruh dunia, Buggy pun terkejut bukan main. Next, momen pun pindah ke markas besar angkatan laut yang memperlihatkan Brand-New yang membuat sebuah meeting penting terkait Buggy. Soalnya dia mendapatkan info kalau Buggy ternyata gak cuma orang di belakang insiden pembobolan penjara Impel Down, melainkan Buggy juga mantan kru dari Raja Bajak Laut Goldie Roger dan rival dari Yonko Akagami no Sengs.
Lalu Breno pun lanjut menambahkan kalau karisma dari Buggy bahkan bisa membuat dua mantan si Chibukai untuk membantu dirinya. Nah, menariknya karena cuma menguping pembicaraan tentang marine hunting ya, makanya Breno pun langsung memutuskan kalau organisasi itu berbahaya dan bagilah pemimpin dari organisasi bernama Cross Guild ini. Dari situlah Breno memutuskan ketiga orang tersebut termasuk Buggy memiliki nilai buruan yang baru. Makanya ya, krokodil yang dianggap memiliki kepintaran diberi nilai 1.965.000.000 berry. Sementara Mihawk yang dianggap memiliki kemampuan berpedang di atas Shanks diberi nilai buruan sebesar 3.590.000.000 berry. Sedangkan Buggy yang akhirnya menjadi Yonko memiliki nilai bounty 3.189.000.000 berry. Lanjut balik lagi ke Pulau Karaibari, di mana krokodil yang sebenarnya masih ingin membunuh Buggy akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Karena ide dari Mihawk yang membiarkan Buggy untuk mendapatkan seluruh perhatian sehingga mereka berdua bisa menikmati bermain di belakang layar dan Buggy lah yang akan menanggung semua resikonya. Jadinya di momen selanjutnya ya, Buggy berkata dalam rangka mempersiapkan datangnya era baru, kita membuat organisasi Cross Guild dan inilah komandannya. Ya, bersamaan dengan perkataan itu, sorakan sekaligus kesedihan Buggy karena menjadi tumbal dimulai. Next, momen pun pindah ke kerajaan Kamabaka, di mana ternyata ya Karasu dan yang lainnya udah kembali, namun sayangnya Sabu tidak bersama mereka. Meski Sabu sendiri bilang ke Koala kalau dirinya baik-baik saja, tapi di sisi lain Koala bilang kalau dia gak akan memaafkan Sabu kalau berita pembunuhan Raja Cobra benar adanya. Cuman Dragon yang ada di hadapannya ya tentu lebih memilih untuk berbicara dengan Kuma, makanya dia meminta Kuma untuk menjelaskan apa yang dia lihat selama ini. Akan tetapi Kuma yang kemungkinan masih berada di bawah pengaruh karena telah lama menjadi budak, makanya dia selalu menjawab seperti yang kau inginkan my lord kepada siapapun yang memerintah dirinya. Di tengah-tengah hal itu ya, tiba-tiba aja Koala mengangkat telepon dan menyuruh semua orang diam sebentar karena Sabul yang ternyata menelpon Koala. Wow, well sayangnya momen itu pun harus menjadi akhir dari chapter 1058 ini dan katanya minggu depan libur. So see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam anime.